Oke, lampu ya. Sekarang kita lanjut. Mari sampai di sini ya, ke bekal muatan. Jadi ketika suatu penghantar atau konduktor ya, kita sudah belajar kemarin di dasar matematika, konduktor itu bahan ya yang mudah dialiri oleh aliran listrik. Nah, ketika suatu penghantar atau konduktor yang isinya tentu dari atom gitu ya, yang mudah lepas elektrovalensinya dihubungkan ke baterai atau sumber gaya listrik, muatan akan dipaksa bergerak. Nah, setelah muatan ini bergerak, terjadilah aliran elektron. Nah, aliran elektron berlawanan, muncullah aliran listrik yang alatnya berlawanan dengan aliran elektron. Nah, konvensi atau perjanjian ini diperkenalkan pertama kali oleh Benjamin Franklin ya 1746 sampai 1750, ilmuwan dan penemu di Amerika Serikat. Nah, seperti digambarkan seperti ini. Jadi kalau ada baterai dialiri kawat gitu ya, dan mengalir aliran listrik loop tertutup ya. Ini dia harusnya ke kanan positif ya, elektronnya mengarah ke positif. Ya kan, arus listrik dari positif keluar menuju negatif. Adalah konvensi atau perjanjian. Ya. Kalau di berlawanan nanti dia nilainya negatif. Jadi konduktor yang akan mengaliri elektron-elektron yang berada pada baterai. Jadi konduktor tersebut arus di dalam konduktor ya itu disebabkan oleh elektron yang bermuatan negatif. Itu sama dengan bahan semikonduktor ya, negatif pada orbit terluar ya, orbit terluar. Jadi bukan semua elektron, ada orbit terluar dari atom tersebut. Karena yang terluar itulah yang mudah lepas. Karena ada tegangan di sini, akibatnya ada tegangan, tapi ada karena panas, ada karena bahan kimia ya, elektronnya akan lepas. Elektronnya lepas akan menghasilkan aliran listrik. Nah ini juga yang dipakai nanti. Jadi besarnya aliran listrik itu secara matematis dihubungkan dengan arus dan muatan. Jadi kalau ada bergerak sama juga dengan aliran air, berapa jumlah airnya gitu ya. Dia muatan elektronnya. Jadi muatan elektronnya adalah arus sama dengan turunan dari deki ya, ini adalah arusnya turunan deki per detik terhadap waktu ya. Tadi itu nanti di dalam ampere itu kemarin, penemunya kemarin ya ampere. Jadi 1 ampere itu sama dengan 1 kolom per detik. Nah, jadi persatuan waktu ya, persatuan waktu. Jadi arus listrik adalah laju perubahan muatan terhadap waktu. Jadi dia perubahan muatannya terhadap gerakan atau laju muatan terhadap waktu itu dalam ampere. Keren kita bahas total dengan ampere. Jadi jumlah muatan yang ditransfer selama dari waktu T0 startnya ya sampai waktu T tertentu diperoleh dengan mengintegrasikan yang kalian belajar di plus nanti ya. Itu adalah integral dari T0 menuju T selama I dt. Dari I dt. Ini tadi adalah ini kan dt per dt. Ini sangat matematis sekali ya. Nanti dalam perhitungan berikutnya kita akan tidak terlalu matematis. Cuma bab 1 ini ya. Tapi memang rangkaian listrik ini memang banyak perhitungan ya. Makanya kita nanti akan menggunakan simulasi dan program untuk hitungnya supaya tidak terlalu lama ya. Jadi untuk mendefinisikan arus ya dalam persamaan pertama tadi ini ya, I dq dt ya, bahwa arus tidak perlu menjadi fungsi konstan. Seperti yang ditunjukkan oleh banyak contoh nanti dalam masalah ini ya. Ada beberapa jenis arus itu muatan dapat berubah terhadap waktu. Arti dia arusnya bolak-balik. Ada juga nanti arus yang tetap terhadap waktu, tidak berubah terhadap perubahan waktu. Itu nanti disebut arus DC. Nah, kita sudah belajar di pengumuman besar listrik kan AC dan DC. AC itu dia berubah terhadap waktu. Pada saat 0 dia lebih
rendah sampai puncak, turun lagi sampai negatif, puncak negatif naik lagi ke 0 gitu seterusnya. Sedangkan DC dia tetap konstan. Ya, kecuali nanti baterainya turun ya. Jadi nanti dia untuk arus tegang-tegang DC itu biasanya ditulis dengan simbol huruf besar ya. I untuk arus, I kecil itu untuk arus AC. Besar untuk DC. Tuh ya. V juga V besar untuk tegangan AC, DC, V kecil untuk tegangan DC. Itu juga nanti dengan watt daya. V besar untuk daya DC, V kecil untuk daya AC. Nanti ini ya. Itu kesepakatan. Yang harus balik adalah harusnya berubah secara sinusoidal terhadap waktu. Dia tidak konstan. Ini yang dengan DC ya. T-nya waktunya nih. Waktu kapanpun dia tingginya sama. Tapi kalau arus AC atau bolak-balik, pada saat 0 di sini dia. Pada saat 1 terus puncak, turun lagi. Ini malah minus itu kan. Berubah waktu dia berubah amplitudonya. Tapi untuk mengukur rata-ratanya nanti itu digunakan dengan disebut tegangan arus RMS ya. Root mean square. Rata kalau tidak, kalau dia dengan DC, jumlah ini dengan ini akan 0. Ini dia tegangan rata-rata. Rata-rata terus. Kalau ini rata-rata. Akar dari rata-rata. Root mean square ya. Root, akar, mean dari kuadrat ya. Diakarkan, kuadrat diakarkan. Itu dia dua jenis. Tegangan juga seperti ini. Sama ya. Asli dan tegangan. Jadi nanti ini setelah kita mendefinisikan tadi ya berbagai pergerakan muatan, kita mengharapkan arus memiliki arah aliran yang terkait seperti disebutkan sebelumnya. Arah aliran arus secara konvensional diambil sebagai arah pergerakan suatu muatan positif. Jadi dari positif dia ya. Berdasarkan konvensi ini, ya ini kesepakatan sebenarnya ya. Arus 5 ampere dapat direpresentasikan secara positif atau negatif seperti gambar di bawah ya, tergantung arahnya ya, alirannya. Kemana dia mengalir? Ini aliran konvensional arus, aliran positif, hanya ini aliran negatif. Menuju positifnya, dari positif ke negatif dia positif, dari negatif menuju positif dia harus negatif. Gitu ya. Besarnya sama nilainya ya, tapi ininya berlawanan. Positif satu, positif negatif. Ini contohnya. Ininya nanti saya tampilkan di slide lain ini ya. Contoh berapa muatan yang diisi oleh 4.600 elektron. Nah, satu besar muatan itu ini kemarin sudah kita kan muatan besar satu itu muatannya ya. Nah, ini ya satu kolom muatan itu sama dengan satu kolom muatan itu satunya. Yang isinya sama dengan 1/1,6210⁻9 atau 6,24/18 elektron. Isinya ya satu kolom. Jadi kalau terdapat sini contohnya tadi 4.600 elektron, nah berapa muatan yang diisi oleh 4.600 elektron? Q-nya berapa? Nah, saya share ininya ya. Sengaja nggak coba di sini, nanti kalian catat di videonya nanti ya. Katanya, jadi setiap elektron memiliki 1,6210⁻19. Oleh karena itu 4.600 ya tinggal dikali. Elektronnya seperti ini ya, satu ini tinggal dikali 1,6210⁻19 dikali kolom ya, kolom per elektron, kolom per elektronnya, Q-nya ya. Jadi kali 4.600 ya, katanya 7.369 10⁻16. Itulah jumlah elektronnya yang di satu. Kalau satunya adalah 1,62. Nah, itu nanti kita dalam perhitungan tidak mungkin kita mengukur. Ini adalah percobaan di laboratorium yang dilaksanakan ya. Nah, latihan, kalau tadi contohnya, umpamanya hitung jumlah muatan yang diwakili oleh 2 juta proton. Proton berarti adalah pasangannya elektron yang bermuatan positif. Elektron bermuatan negatif, proton bermuatan positif, beratnya sama. Ya, jawabannya 1 berat. Ini jawabannya Q-nya adalah 1,62 proton ya, dikali 2 juta lebih kurang 3.200 kali 10⁻13 kolom. Jumlahnya ya. Yang kedua, muatan total yang di terminal, nah yang berarti sumber berikan ya. Ini dia yang harus bolak-balik ya.
Q-nya adalah 5. 5 itu amplitudonya 5T ya terhadap waktu ya. T sin 4pi T milikolom. Hitung arus pada T 0,5 setengah. Saat T-nya setengah detik. Ya. Nah, ini yang persamaan 21 tadi, I sama dengan dq per dt. Q-nya adalah muatannya, turunan ya, dq per dt. Q-nya adalah ini, 5T sin 4pi. Nah, turunan ya, kita turunkan. Terhadap T ya, terhadap T. Tapi ini T-nya sendiri baru sin T-nya. Jadi terhadap T-nya dapatnya 5 sin T 4T ditambah dengan ininya 4T-nya 4T-nya dapat 4. Jadi dikali apa? Sin menjadi cos ya di kalkulus. Cos menjadi sin gitu ya. Sin cos itu dia ininya sama, ini kan nilainya ini. Dia ada T sendiri ini sin T-nya ini A, ini B gitu ya. A apa? Ini dapatnya 5 sin T, gitu kan? T, kemudian terhadap 4-nya dia ada 4 kali 20. Jadi pada saat 5, maka masukin T-nya 0,5. Ini ya, 5 sin 20 seperti C, jadi 5 detik ya, kali 10 pi sama dengan 0 ya. Sin ini 0 tambah 10 pi sama dengan 10 kali 3,14,2 ya. Kira dia 31,42 miliampere. Turunan ya. Kalau ini tidak ada di depannya, kan sin T ini hanya cos ya, cos ini saja dulu. Cos 4 di T. Ada 2 ya. T-nya ini turunan. Ini A, ini B-nya ya. A kali B sin terhadap T ya. Lihat di kalkulus ya. Nah, contoh berikutnya, jika pada contoh 1, 2 tadi ya, Q-nya adalah 10 dikurangi, ini eksponen ya. Kalau tadi ini algoritma, ini eksponen. Sin, cos, ya kan? E pangkat X itu turunnya sama dengan E pangkat X. Nah, 2T terhadap T ya. Bukanlah T pada saat setengah detik. Nah, I dq per dt, Q-nya kita ubah dengan ini, 10 dikurangi 10 eksponen 2T, ini kolom per detik ya, turun pertamanya, ya kan, 10 diturunkan ya 0 ya, karena konstanta pun 0, tapi kalau integral dia berarti 10 plus C ya. Ini 2T akan menjadi 2 ya, turun ke bawah menjadi 20. Jadi sama dengan 0 ditambah 20E 2T. T-nya kita ganti dengan 0,5. Nah, 20 dikali 2 dikali setengah T-nya ya, sama dengan 20E min 1. Ini cari kalkulator ya, min 1 dikali 20. 20 dikali 0,36. Kira-kira dia 7,36. Di eksponen dia seperti ini ya. Kosinus tadi kan ini, nah ini gelombang ini ya, gelombang di atas tadi ini sinus cos seperti ini ya, gelombangnya. Cuma amplitudonya dikali 5 nanti. Ini sudutnya yang untuk ininya ya, cos nih 4 pt. Itu sama dengan 180 derajat ya. Kalau sudut ya, kalau apa ya radian itu pi. 4 dikali pi itu sama dengan 2 pi juga ya. Gelombangnya. Ini adalah amplitudonya. Turunkan. Dapat ini besar seperti ini. Ini beberapa contoh lagi. Nah, kita ambil contoh-contoh beberapa contoh di sini ya. Ada banyak. Jadi catat itunya ya. Apa ya? Pengetahuan total kan? Ini seperti di fisika listrik ya ada. Antara terminal T1 dan T2 ya. Jadi kalau tadi kan 0 sampai T tertentu di T1 T2. Jika arus yang melalui terminal tersebut adalah I sama dengan 3. Ini yang kodrat ya. 3 T kodrat dikurang T. Nah, kita turunkan T kodrat, I-nya 1 sampai 2 ya. I-nya dt, kemudian I-nya itu adalah 3T kodrat dikurang T. 3T kodrat dikurang T. Jadi kita turunkan, kita integralkan.
Nah, integral dia, kalau ini kan berarti dia, ini pangkatnya menjadi 3 kan, ke bawah N kurang 1 per ya, seper. N-nya 2 tambah 1, ya kan, 3/3, pangkatnya menjadi 3. Kalau ini dia 1/1, ini kan 1/1 T-nya menjadi kuadrat. Jadi kita masukin T-nya. Pada saat 1, ya ini ya dulu, pada saat 1, T pangkat 1, 1/3, ya kan? Kemudian ini dikurangi setengah T kuadrat. Yang 1, kemudian yang berikutnya 2 kan, masukin 2. Apanya ini adalah 8 dikurangi 2. Kemudian ini yang dari yang besar yang kecil ya, ini 2 dulu dia. 2/3 8. 4 kali setengah, berarti dapatnya 2. 8 dikurangi 2. Kemudian ini yang satunya nih, 1/3 1. 1 kali setengah, setengah. Jadi 1 kurang setengah, ini ya, 8 kurang 2 adalah 6. 1 dikurang setengah adalah setengah. 6 dikurangi setengah, dapatnya 5,5 kolom. Kalau dia persamaannya kuadrat, harusnya. Itu berapa banyaknya muatan yang diakhiri selama dari 1 detik sampai 2 detik. Kalau T-nya berbeda, tentu besarnya berbeda lagi. Sedangkan persamaannya sama. Nah, itu ya. Tadi yang di atasnya cos, sin ya, sin. Turunan dari sin ada 5 ya. 5T, sin 4T. Kalau hanya 5 saja di sini, ini tidak ada. Dia 5 sin, jadi dia 5 cos 4T. Ini dia sinnya. Kemudian 4-nya terhadap T, sisanya 4. T turunkan menjadi 1 ya. Kurang 1. T menjadi 1, 4 kali 5, 20. Ini 5 sin T, cos, sin menjadi cos. Nah, kan ini adalah turunan dari 4 kali T-nya. Pertama ini 5. Dan ininya dianggap konstanta gitu ya. Jadi dia 5 sin T. Kemudian yang konstantanya 5. Sin 4pi. Pi-nya keluar ya, jadi 20. T. Pi sama T-nya keluar ya, jadi 20. Bisa sin T menjadi cos sudutnya. Maka 20 pi T cos. Nah, ini lihat lagi di kalkulus. Kalian belajar saja kalkulus. Kasus buah mungkin ya. Ada 2 ya. Kalau ini enggak ada nih, 5T ini enggak ada, ini saja. Sama ininya sinnya yang konstanta, berarti sin T, cos menjadi cos T. Kemudian sinnya yang konstanta 4-nya 4T, berarti dia dapatnya 4. 4 cos T. Kalau dia tidak ada, ini tidak ada. Ini ada 2, ini terhadap T juga ya. Kalau T-nya saja nggak ada di sini, ini tetap dia ininya menjadi 5 sin T di 4 T ditambah 20, T-nya nggak ada ya, pi cos 4 T. Kalau T-nya nggak ada. Kalau 5-nya nggak ada, berarti ini tetap T sini T sin 4 T ini 5 yang nggak ada tadi, berarti 4 pi cos 4. Tergantung dari persamaannya ya. Nah, ini dia kalau yang seperti ini dia miripnya gelombangnya seperti ini. Cuman sudutnya beda ya, tinggi sama amplitudonya ini berbeda. Misalnya, tapi gambarnya seperti itu. Kalau kuadrat, nah kuadrat dia adalah linear nanti ya, linear. Ini kan kuadrat ya. Kalau eksponen dia seperti ini, mirip dengan ini. Nah, ini eksponen. Ini. Tapi tidak contoh, dia juga mirip. Kalau kuadrat dia linear. Nah, ini ya, yang satu lagi ya, kuadrat. T kuadrat. Kita coba kan pada saat T-nya 0, ya kan, berarti dia 3. T-nya 1 berarti 3 dikurangi 1 2, ya kan? T-nya 0, artinya kan ininya kan 0, 3 kali 0 0 0. T-nya 1 berarti ini 3 dikurang 1 2. T-nya 2 berarti 4 kali 3 12 dikurangi 2 berarti 10. Nah, linear nih. Linear ya. Nah, itu beberapa contoh penggunaan daripada menghitung besarnya muatan. Ini mirip dengan di atas kuadrat juga ya. Kalau di atas kan dia dua-duanya ada unsur T-nya. Nah, yang di bawah hanya 1 unsur T-nya. Nah, 4
I-nya sama dengan 4 ditambah 4T pada saat mulai T-nya 0 sampai 2. Jadi 2 dulu nanti kurangi 0. Jadi 4 kalau kita integralkan, ya kan, ya, 4T, 4 menjadi 4T. Kalau 4T kodrat berarti dia 4/3 turun ke sepernya seper N tambah 1 ya. Seper N tambah 1 ini N tambah 1. 4-nya tetap ya. Seper N tambah 1 adalah 3. 4 di atas 4/3. T-nya menjadi 3. 4-nya menjadi T. Nah, kalau kita turunkan, kembalikannya ya. Gimana kalau kita turunkan ini menjadi 4, ini menjadi, ini menjadi 3. 3 kali 4, 12. Ini bagi 3, 3, 4. Ini kurang 1. Nah, kebalikan daripada, integral itu kebalikan daripada turunan. Diferensial ya. Harus kita masukin, ini 0 sampai ini 0 sampai 2 ya. Ini sampai 2. 0 sampai 2. Ya. Oke, ininya 0 sampai 2. Ya, kita masukin yang ini dulu 4T ya. T berarti dia 2 kali T 4 kurangi 0 ya. 4 kurang 0. Yang ini 2 pangkat 3 8. 8 kali 4 bagi 3. Kan 32 bagi 3. 8 bagi 3. 4 32 bagi 3 dikurangi nanti ininya 4/3. Dapatnya 4 tambah 23, 13,33. T kuadrat 8 ya. 8 kali 3 yang 2. Pada saat T-nya 0, berarti dia 0. Sisanya 4/3. Jadi 0 dipangkatkan. Ya. Kalau di atas, dapatnya 4 dikurangi 28/3. Ini 0, ini salah. Ini 0 ya. Karena dia kalau tadi hitungnya 1, ininya kan dari 0 sampai 2 ya. Depannya juga 0. Nah, 0. Nah, jadi 4 dikurangi 32/3. Ini 32/3. 32/3 saya hitung sebentar ya. 32/3. Tadi dia 1. 32/3 sebentar ya. 32/3. Pak bilang ininya. Enggak ada ininya apa? Bilang. Halo? Yang di apa namanya materinya hilang. Ya sebentar. 10,6. Ya. Saya ini lagi. Sebentar ya. Saya ini kan dulu. Iya, Pak. Ini ada 10, sebentar. 10, sebentar ya. Ini ya. Ini dia dari 0 menuju 2 ya. Kalau tadi kan ini 1 tertulis 1. Nah, 14. Ini saya share lagi ya. Jadi yang ini integral, tadi turunan ya. Nah, jadi dia berbeda cara menghitungnya. Nah, ini kan integral. Integral terhadap 4 dari 4. Integral umpamanya X ya, umpamanya 1 ditambah 2X gitu ya. Berarti dia diintegralkan, berarti dia X ditambah 2X kuadrat. Kalau T deh ya, terhadap T ya. I dt. Kalau X seperti X. Jadi selain X, selain T ini, berarti dia konstanta. Ini konstanta. 4 konstanta ini kan menjadi konstanta dikali T-nya. Nah kan kalau T-nya, ini kan berarti dia pangkatnya tambah 1, dikurang 1 ya, N kurang 1, sepernya N tambah 1. Jadi kan pangkatnya kan, tambah 1, 3. Sepernya N kurang 1 juga 3. 2 tambah 1, 3. Ininya konstanta. Nah, lalu kita masukin di sini. Pada saat 2, 2 kali 4, 8. Nah, 2, ini kan. Bentar. Ya, 4T ini 8 ini. 4T, T-nya 2. Ya. Pada saat 0, ya 0. 2,
4 kali 2 ini 8 ya. 8 lagi 18 ya. 4 kali 2 8. 0 berarti dia 4 kali 0 0. Kemudian ini T per 3 berarti pada saat 2 ke pangkat 3 ada 8. 8 kali 4 32. 32 dibagi 3. Kemudian 0 pangkat berapapun kalau 0 ya. 0 kalau dia berarti dia kan 0. Kalau pangkat 0 baru 1 kan? Dia 0. 4 per 3 dikali dengan T pangkat 3. Jadi 2 8 kali 4 32 bagi 3. 32 per 3. Kemudian pada saat 0 T-nya 0. 0 pangkat berapapun ya dia akan 0. Tapi kalau berapapun pangkat 0 dia 1 ya. Makanya 10 pangkat 0 jadi 1. 100 pangkat 0 jadi 1. Kalau 0 pangkat dia jadi 0. Jadi apa ininya 32. 34 baru dapat ya. Ini 8 ya. 8 ditambah 32 ini 10. Berarti dia 18,6. Itu arus. Yang ini ya. Kalau di sininya 1 tentu dikurang nanti. 4 dikurang 4, dapatnya 4 ya. Umpamanya 1 sampai 2 detik gitu ya, contohnya umpamanya. Berarti ini 4T 8 4 kali 2 ya. 1 kali 4 4. Kalau ini 21 4-nya dapat ya. 2-nya 8 kali 4 32 per 3, kemudian kalau dia 1 berarti ini 1 4 per 3. Baru. Jadi tadi kayaknya ininya yang 1 ya. Kalau 1 ya pokoknya ya. 1 sampai 2 detik. Beda lagi. 4-nya tetap ya. Nah, kalau ini 1. Kita buat 1 aja supaya sama dengan tadi nilainya. 1 ya. Ininya 1 ya. Nah, ini bukan berbeda. Saat 2 kali 4 8. 1 kali 4 dikurang 1 kali 4 dapatnya 4. Nah, tapi dia benar 1 tadi itu. Kita bukan 2-nya kita buat. Nah, ini 2 kali ini 2 ya. 2 pangkat 3 8, 8 kali 4 32 dibagi 3. 2. Sisanya pada saat 1 pangkat 3 1 kali 4 per 3 ini 4 per 3. Nah, ini saya copy saja. Kurangi 4 per 3. Ini jadi ininya 1 tadi kayaknya bukan. Nanti saya cek lagi ininya ya. Tapi ini sama saja ya, mau 1 itunya atau 4 tentu hasilnya berbeda. Nah, ini dia 4 jadi 4. Ini 32 dikurangi 4 berarti 28. Saya cek lagi 28 tadi ya, 28 bagi 3. Jadi kita salah itunya kayak tadi ya. Sebentar saya. Pak, mohon maaf. Ya. Tidak terlihat lagi materinya. Nah, 28, ini sengaja saya ini dulu sebentar ya. 28 bagi 3. 9,3. 9. Kembalikan 9 tambah 4 berarti 13,3. Nah, ya. Kalau dia 0 ini dapatnya ya. Kalau ini 1 dengan 2 berarti dikurangi. Kalau 0 kan tidak ada pengurang ya. Pokoknya ini 4 kuadrat, ini 4 kali 2, ini 2 pangkat 3 kali ini jumlah. Kalau ada satunya berarti dia dikurangi. Ini tadi hasil sama dengan ini yang salah gitu. Ya, 1 sampai 2. Kalau 0 seperti tadi, ya dikurangi 0 ya. Dikurangi 0, ini dikurangi 0. Karena 0 pangkat berapapun sama. Sama dengan di atas tadi ya. Di atas kan dia 1 sampai 2. 1 sampai 2 dikurangi. Kalau 0 ya udah, ini aja kan. Ini 8, ini 1. 8 kurang 1, dapatnya 7. Kalau ini 8 kurang 2 dulu karena dia ada nilai 1. Sudah ya. Ini sudah terlalu penting. Itu bisa panjang sebentar. Oke. Ya, agak bagus tampilan. Tapi hasilnya sama nih ya, sama ya. Ya, sama. Itu arus. Jadi adalah arus adalah dia
berada pada loop tertutup. Kalau tidak tertutup, arus tidak akan mengalir. Nah, kembali lagi ke contoh data ya, loop tertutup ya. Harus mengalir. Ini muatannya yang kita hitung tadi, muatan pada saat sekian detik dengan bentuk. Nah, bentuk tadi kan bentuknya tuh sinus, cos, 4T gitu ya. Nah, kalau yang kodrat tadi dia lurus linear, kalau yang sinus dia bergelombang, kalau eksponen sama juga tapi dia seperti ini tadi ya, bergelombang seperti ini. Yang eksponen ya, nah, seperti ini eksponen. Kalau yang kodrat tadi dia lurus, tinggal sudutnya aja ya menentukan kodratnya. Kalau yang sinus cos dia seperti ini. Perubahan terhadap waktu. Berarti dia kalau ini dia mirip dengan ini. Kalau yang kodrat, kalau ini kan tetap kalau dia naik. Perubahan arus terhadap waktu. Kalau ini kan tidak. Arusnya tetap selagi waktunya berapapun berubah. Nah, kalau yang persamaan ini tadi dia berubah terhadap waktu. Apakah linear ini ya? Dari sini. Sinus ya, cos ya, sin, gelombang. Ini amplitudenya waktu ya. Ini jadi dia amplitudenya berubah terhadap waktu. Pada saat 0 dia di sinusnya. Kemudian ini sudutnya. Jadi satu gelombangnya berapa? Ini dia. 4, kalau pi saja ini kan 180. 180 berapa? Kemudian T-nya ya, pada saat T0 berarti dia 4 pi. T-nya 1 berarti dia T-nya 0 berarti 0 ya. T-nya 1 4 pi. Berarti kan sama dengan pi ya. Sin pi. Berarti sin 180. Sin 180 itu 0 ya. Pada saat 0 dia juga 0. Pada saat nanti 90 gitu ya, nanti dia baru puncak. Pada 270 dia puncak negatif. Nah, ini seperti ini. Gelombangnya. Ini yang tidak perubahan terhadap waktu. Kalau yang eksponen ya sama dengan tadi. Nih. Kalau yang kodrat, nah, sama kodrat ya, T pangkat atau tadi ya, 10E eksponen ya. Ini yang pangkat 3T gitu, dia akan lurus. Lurusnya ada sudut ya. Kalau tidak terhadap waktu desit tidak ada sudutnya, 0 sama sudutnya. Ada sudut. Nah, sudutnya itulah menentukan. Ini terhadap jumlah muatannya ya di bawah. Dalam ini kan selisih dari 1 detik ke 2 detik. Kalau saat kita mulai start 0 sampai 2 detik beda lagi. Jadi dari 0 sampai 1 nggak kita hitung nih. Tapi setelah 1 detik menjadi 2 detik. Kalau 0 dia berubah lagi. Waktunya akan lebih lama kan. Sehingga jumlah muatannya akan lebih banyak. Dan kita hitung tadi yang ini. Nah, pada saat ininya 0 tadi kan, ininya kan dapatnya 18,66. Pada saat 0 sampai 2 kan berarti jeda panjangnya 2 detik. 1 sampai 2 kan selisihnya hanya 1. Dapatnya 13. Itu tidak linear ya. 2 tadi 18, satunya 14. Kalau umpamanya setengah sampai 2 akan lebih besar lagi. Atau 1,5 sampai 2 dia akan lebih kecil lagi. Semakin kecil waktunya, jumlah muatannya di bawah akan semakin kecil. Jadi ya terhadap apa sih muatan tadi adalah jumlah elektron terhadap waktunya tadi kan, IDT. Hanya harus terhadap satuan waktu. Jadi semakin panjang waktunya, semakin banyak muatan yang di bawah. Nah, itu yang arus. Yang besarannya adalah ampere. Nah, yang kedua adalah tegangan. Jadi arus itu emang berasal dari tegangan juga kan. Kalau nggak ada tegangan, seperti baterai tadi, baterainya kan sumber tegangan ya. Sumber arus nih. Di atas ini, positif itu. Tegangan baru ada arus. Tapi jika loopnya terbuka, arus tidak ada, tapi tegangan bisa ada. Nah, itu perbedaannya tegangan dengan arus. Nah, kita coba di praktikum ya. Nah, tegangannya bisa ada, tapi arus belum tentu ada. Tapi kalau ada arus, pasti ada tegangan. Sudah pasti ya. Jadi tegangan itu adalah beda potensial antara dua titik. Singkat sebelumnya ya. Untuk memindahkan elektron dalam konduktor atau dalam kawat lah ya, ke arah tertentu memerlukan beberapa pekerjaan transfer energi. Nah, pekerjaan ini dilakukan oleh gaya gerak listrik eksternal atau PGL atau electromagnetic force EMF.
Akan gaya gerak listrik itu di GKL di skala listrik kan. Nah, GKL ini juga dikenal sebagai tegangan voltage bahasa ininya, beda potensial. Atau beda potensial. Berarti kalau beda potensial, berarti kan lebih dari satu titik. Namanya beda. Jadi beda dari satu titik ke titik yang tertinggi dengan terendah. Tegangan atau voltage tadi, V ya, V antara dua titik A dan B. Adalah rangkaian listrik. Dan energi atau kerja yang diperlukan untuk memindahkan satu unit muatan tadi lagi, Q tadi ya, dari A menuju B secara matematis. Tegangan VAB adalah D, W-nya kerjanya ya, W per D, Q-nya muatan tadi. Di mana W adalah energi dalam joule, dan Q adalah muatan dalam kolom yang tadi ya. Kita tadi kan Q-nya harus tadi ya, Q-nya berapa? Ini W-nya adalah energi dibagi dengan muatannya. Ini dalam joule ya. Tegang VAB atau beda potensial antara titik A dan B, pokoknya ukur V ya, kalau volt, kemarin Alessandro Volta tadi ya, menemukan baterai volta pertama, maka dalam percobaan laboratorium 1 volt itu sama dengan 1 joule per kolom, sama dengan 1 Newton-meter per kolom. Jumlah energi per muatan, itulah beda potensial. Dan tegangan atau beda potensial adalah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan satu muatan melalui suatu elemen itu dalam volt. Kalau arus tadi kan kita arus tadi muatan ya, ada muatan ya. Aliran muatan dalam satuan waktu. Dan muatan dalam satuan waktu. T. Muatannya. Itulah arus. Ini berapa? Jadi, tadi dq per dt. Satu muatan dalam satuan waktu. Jumlah muatan yang mengalir dalam satu waktu. Sehingga makin lama, makin banyak muatannya. Kan? Ini tadi contohnya. Dikatanya berbeda. Sedangkan tegangan adalah jumlah energi per dibagi dengan muatan tadi ya. Energi dalam joule ya. Dan muatan dalam kolom. Jadi tegangan VAB dikurang volt ini Alessandro Volta dulu ya. Jadi 1 volt itu adalah 1 joule per kolom. Kalau berarti kalau 10 volt berarti 10 joule per kolom. Itu ya. Jadi tegangan itu beda potensial. Jadi dia bisa dalam keadaan jaringan terbuka. Karena belum tentu ada arus ya, ada arus. Jadi dia bedanya, bukan banyaknya. Jadi bedanya, beda energi dari yang besar sama yang kecil dikurangi gitu ya. Tegangan atau beda potensial adalah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan satu muatan melalui. Tapi sudah berpindah nggak muatannya? Belum. Itu energi yang dibutuhkan kan? Ini yang dibutuhkan. Setelah dia tertutup, baru dia akan mengalami muatan tersebut. Nah, itulah makanya akan muncul arus. Adanya tegangan, arus belum tentu ada. Tetapi dengan ada arus pasti ada tegangan. Apa sih dia beda potensial. Jadi dia short circuit ya. Nah, short circuit tegangan nggak ada. Kalau short circuit itu kalau kita lakukan itu nanti NCB kita turun. Ya. Nanti gambar yang di bawah nanti. Nah, ya. Menunjukkan tegangan yang melintasi elemen diwakili oleh blok persegi ya kaca dan terhubung ke titik A dan B. Tanda plus dan tanda minus untuk menentukan arah referensi polaritasnya. Berarti dari yang besar ke yang kecil. VAB dapat diartikan dalam dua cara. Ya. Titik A berada pada potensial VAB tegangan lebih tinggi dari titik B. Atau potensial pada titik A lebih tinggi daripada titik B. Nah, itu ya. Secara umum. VAB berarti titik A lebih tinggi daripada titik B. Ya, nanti tegangan VAB sama dengan min VBA. Kebalikannya. A, tegangan positif dan negatif. Tegangan VAB. Kalau kita mulai dari bawah, berarti dia kebalikannya. Tegangan negatif. VAB sama dengan min VBA. Atau sebaliknya, VBA sama dengan min VAB. Ya. Nanti kalau dari meter dia akan arahnya negatif gitu ya. Jadi kalau kita ukur nih,
Sumber tegangan ya, ukur walaupun belum ada beban ya, diukur positif negatif, baterai aja belum. Yang positif negatif. Muncul di tegangan sama baterai 1,5 volt. Kita balik nih, ini yang merah, ini yang hitam itunya ya di multimeternya. Kita balik, merahnya ke bawah, hitamnya ke atas. Dapatnya akan. Tapi kalau DC ya, tegangan DC ya. Kalau tegangan AC bolak-balik dia akan sama. Nah, dia ada positif negatifnya bergantian gitu ya. Ini dia beda potensial. Jadi adalah jumlah energi dalam satuan muatan ya kan. Ini ada energi, ini adalah muatan energi muatan dalam kolom ya. 1 joule per kolom. I tadi dia perbedaannya kan I adalah atas I. Banyaknya muatan yang mengalir dalam satu satuan waktu. Itu dengan nanti kolom per detik ya. Dalam mili ya. Tegangan adalah energi per satuan dibagi dengan muatan. Jadi energinya joule, muatannya sama dengan arus tadi ya kolom. Ini konvensi ya, positif, negatif. Makanya dia tegangan 9 volt. VAB berarti adalah 9 volt, sedangkan VBA ini juga A-nya negatif ya, B-nya A-nya positif, B-nya negatif, ini adalah 9 volt. Balik A-nya yang negatif, B-nya positif, berarti dia min 9 volt. Kalau di meter akan kelihatan digital tapi ya, kalau analog dia panahnya kebalik. Jadi dia jarumnya kebalik, nggak bisa dibaca. Ini gunakan meter, voltmeter, digital. Kalau analog dia hanya satu arah, positif. Kalau kita balik, dia akan mentok ke kiri. Itu tidak boleh digunakan. Nah, kalau untuk tegangan, berarti dua buah sumber listrik ini sudah kita komponen listrik ya, arus dan tegangan. Nanti dari arus dan tegangan itu akan muncul macam-macam, muncul daya dan sebagainya. Arus dan tegangan adalah dua variabel besar dalam energi listrik, utama malah ya. Sinyal secara umum digunakan untuk kuantitas listrik seperti arus atau tegangan, bahkan gelombang ya, magnetik. Jadi digunakan untuk menyampaikan informasi berupa yang dipancarkan, apakah lewat udara atau lewat kabel. Sekarang sebagian besar sudah melewati udara gitu ya, wireless. Nah, disebut ya variabel sebagai sinyal dari fungsi matematik waktu untuk kepentingan komunikasi yang seperti lainnya. Beda nanti ya. Nanti kalau arah telkom dengan arus kuat itu agak sedikit berbeda. Tapi yang tetap dia gunakan arus dan seperti arus listrik, tegangan konstan disebut DC atau direct current. C disebut alternating current. Dinamakan yang V besar, kalau I-nya I besar. Itu membedakan simbol aja ya. Kalau I dengan I besar, I kecil berbeda ya, satu pakai satu tidak. Kalau V hanya ukurannya saja. Volt DC, ini volt AC. Biasanya untuk membedakan orang ini dibuat miring gitu ya. Nah, dimiringkan seperti ini untuk yang kecil ya. Nah, biasanya dibuat seperti itu untuk membedakan karena dia perbedaannya tipis, makanya dibuat ininya italik kalau untuk V kecil. Kalau I dia sudah berbeda, yang satu seperti L kecil ya, yang satu ya pakai titik, sedangkan V sama. Untuk membedakannya ya, di dalam penulisan. Oh, ini tegangan bolak-balik, oh ini tegangan searah. Kalau simbolnya tidak ditampilkan, kalau simbol ditampilkan itu nggak masalah. Oh, ini bolak-balik ya. Sumber ya. Yang biasanya baterai dihasilkan oleh listrik. Sekarang DC juga banyak menggunakan power supply ya. Sumbernya dari AC tapi diubah menjadi DC. Kalau baterai kan dipakai ada umurnya ya, Pak, dicas lagi. Sehingga kebanyakan menggunakan power supply yang sudah diubah dari AC menjadi DC.
Fungsinya DC murni ya, bukan gelombang ini lagi, tapi sudah lewat kapasitor sehingga dia lurus juga seperti tegangan baterai murni. Kalau ini murni ya baterai ya. Power supply juga seperti ini, DC ya. Ya sudah, sumbernya AC tapi sudah dikonversi ke DC dengan penyearah. Kemudian difilter lagi dengan kapasitor sehingga tidak ada lagi gelombangnya. Kalau tanpa kapasitor dia masih berupa gelombang, tapi dia tidak ada tegangan ininya. Itu untuk membedakan saja ya. Jadi, arus listrik yang melalui suatu elemen dan tegangan listrik selalu melintasi elemen di antara titik. Ya. Jadi kalau arus listrik selalu melalui lewat, tapi dia loopnya tertutup. Seperti yang tadi baterai yang lewat. Berarti dia melewati, berarti ya, lewat sini. Tutup sampai itu. Dari positif ini sampai sini. Tutup. Melewati. Sedangkan kalau tegangan, ya, dia tidak perlu melewati, dia tidak melewati. Ya. Nah, antara ini ya, antara dua titik. Sehingga dia perbedaannya arus dan tegangan. Ini tegangan listrik hanya melintasi. Jadi antara ini. Jadi lewat dan melintasi berbeda ya. Itu bisa tidak bersambung antara A dan B. Antara A dan B. Itu adalah tegangan. Kalau arus dia harus ada beban tahanan di sini baru dia. Kalau hanya kabel saja dia short namanya ya. Short circuit. Nah, ini ada beban. Seperti tadi ada air yang di dalamnya ada elektron yang tidak mengalir. Ini dia hanya melintasi, sedangkan listrik lewat. Kalau lewat itu kan dia tidak boleh putus. Namanya kita melewati jembatan. Ya. Nah, jembatan nggak putus, kalau jembatan putus nggak bisa kan? Melintasi saja. A dan B. Atau di antara dua titik. Selalu melintasi elemen atau di antara dua titik. Bahkan ini dalam suatu elemen. Jadi dia loop tertutup, ini bisa loop terbuka. Jadi waktu kemarin kita dalam praktek dasar metodika, untuk tegangan nggak perlu kita putus rangkaiannya kan. Untuk arus harus. Tidak, dia tidak. Nah, daya dan energi. Jadi kan arus dan tegangan. Karena daya itu adalah laju waktu pengeluaran ya atau penyerapan energi yang diukur di dalam watt. Nah, ini juga jenis watt nanti ya. Hasilkan sama dari orang penemunya juga jenis watt. Kalau apa volta kalau jadi mili ampere ya. Energi. Meskipun arus dan tegangan adalah dua variabel dasar dari listrik ya. Keduanya tidak cukup. Nah, itu tujuan praktis. Karena nanti kalau kita memakai listrik, yang pakai adalah dayanya. Tapi dia berasal dari arus, tentu ada arus. Arus tentu berasal dari tegangan. Tidak ada tegangan, tidak ada arus. Ada tegangan, tidak ada arus, tidak bisa daya. Nah, daya itu diperlukan ada arus dan tegangan. Sedangkan untuk arus diperlukan tegangan. Tidak ada sumber tegangan, ya tidak ada akan mengalir arus. Karena arus akan mengalir jika ada sumber tegangan. AC atau DC. Tapi tidak ada arus, tegangan tetap ada. Tapi dia juga tidak ada gunanya. Nah, itu juga nah, tidak ada arus, hanya tegangan saja tidak ada gunanya. Ada arus dan tegangan baru dapat daya. Nah, jadi ya, kalau arus dan tegangan sendiri masing-masing itu belum berfungsi lah ya untuk tujuan praktis. Untuk tujuan praktis kita perlu mengetahui berapa banyak daya yang dapat ditangani oleh bolam kita, AC kita umpamanya berapa yang diperlukan. Itu ya tentu ada sumber tegangan dulu kan dari PLN. Kemudian ada kabelnya yang menyambungkan yang tidak boleh putus antara sumber PLN dengan beban kita, bebannya harus ada beban. Tapi kalau tegangan tanpa ada beban bisa kita ukur. Kalau kan listrik kita ukur ujung ke ujungnya tanpa beban bisa muncul. Tapi tidak ada arus, berarti tidak ada daya. Umpamanya kita dari PLN, dari meter gitu ya, langsung ke colokan listrik, tidak dihubungkan kemana-mana, kita biarkan itu nyala meternya selama sebulan, itu kita tidak akan bayar. Kenapa? Tidak ada arus. Arus dia akan ada kalau ada bebannya. Itu daya nanti ya. Daya yang dikeluarkan, energi yang diserap oleh beban kita tadi. Itulah daya. Daya adalah laju terhadap waktu deh ya. Itu terhadap waktu. Arus tadi kan, arus kan terhadap waktu juga. Daya adalah laju waktu pengeluaran atau penyerapan energi yang diperlukan. dW per detik ya.
Itu ada asal dari tegangan dan arus. P-nya, P kecil adalah dalam watt, daya dalam watt. W adalah energi dalam joule. Apa tadi? Arus kan tegangan joule per kolom kan? Joule. Jadi joule per satuan waktu arus. Persamaan tadi arus dan tegangan ini ya. Persamaan daya, makanya dW per dt ini tadi sama dengan dW per dq sama dq per dt. Dq per dt ini adalah arus, ini dW per dq adalah tegangan. Jadi di atas 1, 3, 1, 1 dan 1, 3. 3 ini dia, dq dulu. Taruh 1, 3 dulu dW per dq. Tegangan tadi. dW per dq tegangan. Kemudian dq per dt arus. Ini ada tadi dia dq per dt. Ini IDT-nya ya, ini sama di atasnya. Kalau kita balik sama. Nih. Nah, dq per dt arus, dw per dq tegangan, dq per dt arus. Keduanya tegangan, dw per dq. Sehingga sama dengan dw per dt. Nah, silang nanti ya. Ini adalah dw per dq tegangan, dq per dt adalah arus, dq kali dq ini hilang. Tinggal dw per dt. Ini adalah tegangan, ini adalah arus. Jadi dw per dq itu atau daya itu adalah tegangan dikali arus. Untuk DC ya, nanti kalau AC dia untuk beban ada faktor daya. V dikali I. Ini tegangan daya satu fasa ya. Jadi kalau kamu di arus kuat nanti ada 3 pas. Jadi dipakai akar 3. I cos lagi kan kalau dia beban itu bukan hanya beban resistif ya. Jadi ada beban induktif dan beban kapasitif. Nah, dia pakai nanti ini cos P karena faktor daya. Ini berarti faktor dayanya 1. Tidak ada sudut artinya ya, tidak ada sudut. dW per dq per dt. Kalau kita coret nih sama dengan dt. Jadi dW per dq itu adalah dW per dt adalah dW per dq. Jadi daya itu adalah tegangan dikali arus. Oke, sama dengan tadi daya itu harus ada arus. Arus itu harus ada tegangan. Kalau hanya ada tegangan, arus nggak ada, berarti daya juga tidak ada. Jadi kalau kita tidak dihubungkan listrik kita, meter kita dinyalakan gitu ya, kemudian listriknya tidak ada disambungkan ke beban, berarti kan tidak ada arus. Berarti tidak akan ada energi yang dihasilkan. Lampu tidak nyala, AC tidak nyala, kulkas tidak nyala karena belum dihubungkan, baru ya akan nyala, berarti akan muncul energi yang diserap. Nah, itulah kita bayar ke PLN. Serap tersebut. Yang P itu adalah daya sesaat. Belum ada energinya di sini. Tidak ada energi. Suatu energi persatuan waktu. Nah, itu adalah daya sesaat. Nanti pakai satuan waktu dia baru nanti itu yang sebut kita kWh di meter ya. K itu kilo aja. Watt per jam ya. Kita pakai satuan waktu. Ya. Itu adalah besaran yang berubah terhadap waktu. Itu daya sesaat. Nah, umpamanya bohlamnya ini 10 watt. Itu daya sesaat kalau kita ukur dengan wattmeter. Tapi kalau kita ukur itu dengan kWh meter, tapi pakai waktu, katakan 10 menit. Tadi bohlamnya 10 watt, kita ukur dengan wattmeter selama 10 menit, itu akan tetap dayanya sekian. 10 watt aja ya kan. 10 menit, 1 jam tetap. Karena dia yang ukur adalah daya sesaat. Kalau ada perubahan tegangan atau arus baru dia berubah. Tapi kalau tidak ada perubahan tetap segitu. Tetapi kalau diukur dengan kWh meter, baru yang diukur adalah energinya. Itu bukan, jadi jumlah energi yang diserap dalam satu waktu. Dalam 1 detik, dalam 0 ke 1 detik ada perubahan nanti.
Dari 1 detik ke 2 detik berubah lagi, bertambah lagi. 1 detik sampai 10 menit berubah lagi. Itu dia daya energi yang kita gunakan dalam satu watt. Kalau ini P daya sesaknya diukur, oh daya sekian. Di bolam tadi kita ukur dengan wattmeter ya. Oh ini 10 watt ini. Jadi berapa energinya ya? Tunggu dulu dong sekian waktu. Baru apa? Kalau kita bayar ke PLN itu kan dalam satuan kilo ya. 1 kilo 1000 watt per jam. Itu disebut kWh. Kalau hanya 1 kilo saja kita ukur dengan wattmeter, hanya ada 1 kilo saja, daya saja. Tidak ada energi yang terpakai. Walaupun kita ukur dia di dalam 1 jam. Itu tetap aja segitu. Kalau dengan catatan tegangan yang harus sama. Kalau dengan kWh meter nanti dia berubah. Jadi kan ini disebut daya sesaat. Ini daya yang diserap atau disuplai oleh suatu elemen adalah produk atau hasil ya dari tegangan yang melintasi elemen dan arus yang melewatinya. Jadi melintasi elemen, tegangan, arus yang melewati arus. Melintasi, melewati, berarti arus, melalui arus, melewati tegangan. Itulah suatu daya. Jika daya memiliki tanda positif, berarti daya dikirim atau diserap oleh elemen. Jika sisi lainnya, tanda negatif, daya disuplai. Jadi ada pemasok, ada pemakai. Nah, itu dia membedakan nanti. Positif berarti kita daya diserap. Umpamanya bolam kita itu bolam yang menyerap. Dari sumber nanti dia akan berkurang ya, negatif ya sumber. PLN-nya berarti dia kalau kita bayar sekian volt. Untuk menentukannya adalah arusnya tadi ya, arusnya. Untuk menentukan daya positif negatif adalah arah arus dan polaritas tegangan. Nah, jadi dia bukan di daya ya, karena nanti yang positif negatif tadi kan itu. Kalau dari besar ke yang kecil berarti dia positif, dari kecil ke yang besar berarti dia negatif. Otomatis dayanya juga akan negatif. Nah, jika I tegangannya negatif, ada V kali I gitu ya, V kali I berarti dia negatif. Contohnya tadi. Tegangan jika ini terhubung nanti ya, terhubungnya tegangan, ini beban. Nah, arus lewat tegangan positif, ini dia P sama dengan positif PI. Nah, harusnya positif dan positif menuju negatif. Kebalikannya, dari negatif menuju positif, ini berarti min. Harusnya negatif dikali P, jadi min. Ya, kalau kebalik itu, oh dayanya kok negatif, kita kebalik itu. Frekuensi ini sama dengan arus tadi ya, positif, negatif, negatif. Kayak sama ya. Kali, nah ini dibalik ya, sama-sama dulu. Kali ini kan tetap, satunya tetap ya. Ini positif, ini negatif. Arahnya ke sini, satu ke sini. Tapi kalau ini arah ke sini, ini juga dibalik. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, sama ini. Positif, negatif. Ampernya 3 kan? Positif menjadi negatif. Tegangannya juga 4, berarti dia 12 volt. Ini kebalikannya ada. Dari negatif, tadi positif di atas, ini negatif di atas. Ini negatif ke positif. Ini juga negatif ke positif. Dua-duanya negatif kan? Jadi ini 3-nya negatif, 4-nya negatif, berarti dia negatif ke negatif positif juga. 12 volt juga daya. Perbedaannya. Kalau hanya ininya saja yang negatif, nah, berarti dia baru min. Ya, keduanya negatif, arus dan tegangan. Ini kebalikannya ya. Ini yang positifnya, ini salah satunya negatif. Arus positif, tegangan positif, negatif. Ini negatif. Kemudian secara umum ini daya yang diserap sama dengan daya yang disuplai. Tentu di sini tidak sesederhana ini, nanti ada rugi-rugi.
Umpamanya listrik yang dipakai di rumah itu bukan daya yang diserap 100% dari PLN. Nanti ada unsur panas, kita bayar itu. Yang disuplai itu tidak sama dengan yang diserap. Karena termasuk ada unsur panas, itu kita yang bayar. Jadi nanti ada istilahnya watt, volt amp atau kV ya. kV ada kvar, ampere. Nah, nanti itu perbedaannya. Tidak harus semu namanya, daya semu. Nanti kalau harus kuat nanti kayak belajar. Nah, kita bayar itu adalah daya semunya dipakai yang energi yang kita pakai. Semuanya tadi seperti kalau air ada busanya gitu ya. Yang kita bayar itu adalah yang busa sampai busa di atas, penuh gelas namanya, gelas penuh busa. Padahal yang kita pakai itu hanya yang kita minum nanti kan busanya akan bisa diminum, airnya doang kan. Nah, itu yang disuplai sama yang kita pakai tidak selalu sama. Jadi secara umum, secara faktanya nanti tidak. Karena nanti ada yang hilang karena panas gitu ya. Makanya nanti ada tadi ini ada nanti kalau ini kan nah ini tadi. Ini ada faktor daya nanti. Nah, faktor daya itu yang menentukan yang disuplai, yang kita pakai sama yang kita bayar itu berbeda sebenarnya. Nah, kalau rumah tangga nggak terlalu jauh kecuali dia banyak menggunakan seperti AC-nya banyak gitu ya, atau motor-motor lah. Nah, itu bisa dia faktor dayanya di bawah 1. Biasanya di industri yang banyak daya semu muncul karena faktor dayanya tidak satu. Tidak mungkin satu ya kalau untuk dapat mesin-mesin, kecuali kita air semua. Umpamanya kita kompor listrik, bohlamnya. Tapi kalau AC kan dia mempunyai gulungan ya, itu otomatis dia faktor dayanya akan mengurangi. Nah, di PLN itu nanti dia sekitar 0,85. Itu dia. Kayak nih perhitungannya jumlah total daya itu sama dengan 0 ya. Dia masuk dan keluar. Karena apa tadi? Kekekalan energi ya. Jadi energi itu tidak dapat dimusnahkan tapi dia berpindah. Satunya berpindah jadi lampu, berpindah jadi AC, pendingin ya. Tapi juga ada yang berpindah jadi panas. Yang kita nikmati sebenarnya ada pokoknya lampu, panas, AC ya. Tapi panas itu kan hilang. Itu kita bayar. Epsilon P itu semuanya termasuk daya yang menjadi energi, daya yang hilang di perjalanan, yang hilang di karena panas gitu ya. Nah, itu dijumlahkan semua. Nah, kita bayarnya ini. Tapi yang kita dapatkan tidak semua karena ada yang tidak menjadi energi yang kita nikmati. Jadi W dari daya P ya, W adalah integral dari daya per T. Atau sama dengan integral VI. Jadi energi adalah kapasitas untuk melakukan kerja yang diukur dalam joule. Kalau daya tadi adalah tadi di atas ya, kayaknya. Kali tadi ya, adalah energi per satuan waktu. Sedangkan energi sendiri adalah kapasitas untuk melakukan kerja. Nah, dalam joule. Ini ya, menggunakan watt hour. Kalau nanti kita di rumah itu kan kWh meter kata ini dia. Karena diukur dalam kilo, kilowatt hour. Watt sama dengan 3.600 joule. Kalau 1 kilo berarti dikali lagi 1.000. 3,6 juta gitu ya. Itu 600. Di dalam 1 jam. Hour. Itu yang energi kita pakai. Nah, itu yang kita pakai di rumah itu. Jadi jika kita nyalakan, umpamanya ada AC kita yang 1.000 watt gitu ya, 1 kilo namanya. Nah, itu dinyalakan 1 jam, nah itu yang kita bayar 1 kWh untuk rumah tangga itu 1.400 nggak salah ya. Nanti kita sedikit bahas di bawah. Nah, contohnya nih, sumber energi, berarti dari sumber tegangan ya, yang harus konstan, berarti dia DC. Ampere selama 10 detik mengalir melalui sebuah bola lampu. Ini 1 watt hour-nya 3.600 tadi kan. Nah, jika 2, kilo berarti 2.300 ya. Joule dilepaskan dalam bentuk energi cahaya dan panas. Ini keduanya kan ada cahaya dan panas.
Padahal yang kita nikmati, yang kita ambil adalah cahayanya, panasnya juga kita bayar. Itu tadi ya, 2,3 tadi. Itulah jatuh tegangan pada apa tegangan yang berukur. Tidak kakinya tadi, ya, I dikali muatan ya, I kali satu waktu. Deki per dt tadi kan, I deki per dt. Artinya harusnya harus salah ya, 2 ampere, waktunya seperti itu. Jumlah Q-nya atau muatannya adalah 20 kolom. Nah, jatuh tegangannya V tadi dW per dq. Tegangan kita di atas. Nah, di daya juga ada tadi ya. Nah, dW per dq. Tegangan. Harusnya dq per dt. Dapat muatannya. Ya. Berapa tegangan dari 2 joule. Nah, tapi kita untuk mengukur joule itu susah itu nanti ya. Makanya kita hanya ukur watt, arus dan tegangan. Dalam 10 detik dapat 20 joule dW per dq. 2,3 ini kilo ya. 10 pangkat 3 ini kilojoule dibagi dengan jumlah muatan. Jadi dia tegangannya adalah 2300 dibagi dengan 20. Terus bagi 10, 230 berarti 115 ya. Tapi bisa nggak kita coba? Ini yang susah. Berapa kali? Jumlah muatan yang mengalir di lampu. Nah, kalau harus bisa kita ukur. Waktu bisa kita ukur. Tapi kalau jumlah joule-nya itu susah. Di dalam laboratorium dicoba. Nah, contohnya, soalnya kalau ini, yang ini nggak usah saya ini ya, kasih tugas. Sebenarnya ini tugas, yang soal-soalnya tugas, tapi nggak usah. Nanti baru bab 2 nanti baru kita. Kalau tadi dia berapa energi, sekarang untuk memindahkan muatan, tadi kita cari muatannya kan. Muatannya adalah arus dikali waktu, itu jumlah muatan yang mengalir sepanjang selama waktu 10 detik ya. Harus mengalir itu jumlah muatan. Harusnya kan adalah muatan yang mengalir dalam satuan waktu. Nah, kalau harusnya dapat, waktunya dapat itu akan kita temui muatan. Nah, dapat muatan selama 2 jika harusnya 2 ampere ya. Seandainya muatannya itu adalah 2300 joule gitu ya. Nah, berapa tegangannya? Nah, energi joule ya, energi W. Jadi jumlahnya adalah joule ya. Nah, energi per kolom dapatlah kol dikali ini dapatnya energi daya tadi ya. Sekarang Q-nya, kalau ini kan arus dan waktunya diketahui. Pas ini Q-nya dari titik A ke titik B untuk yang membutuhkan minus 30 joule. Kembali ke ini ya, minus ya, 30 joule. Yang sebenarnya ini joule-nya dapat ya. Karena jatuh tegangan pada saat jika Q-nya 6 kolom. Ini udah tinggal hitung lagi. Kalau ini kan dicari, harus dikali ini. Ini dia baru jumlah ininya saja. Ini dapat 6. Ininya minus 30 joule, ini dapat bagi 6. Tadi kan kita dapat cari arusnya dulu. Ya, karena arus sekian selama sekian waktu. Ini udah dapat nih, pokoknya 2 kali arus dikali ini dapatnya 6 pokoknya. Ini dapatnya minus. Berapa jumlah muatan? Ya. Untuk memindahkan muatan ini berapa ya? Kebutuhan untuk minus 30 joule. Ini dapat. Yang dapat ini dari mana? Arus dikali waktu ya. Dapat. Seperti ini tadi. Jadi ya, 30 tadi sama dengan ini 2,3 dibagi besarnya muatan. Dia adalah tegangannya 5 volt, ini 5 volt ya, karena ini minus. Kalau Q-nya juga minus, berarti kan arahnya kebalik arusnya tadi berarti ini. Kalau waktu nggak mungkin minus. Kalau kebalik minus, dapatnya minus 3 ya, minus 3 30 dibagi 3 dapatnya 10. Karena ini energinya minus ya. Energinya plus,
Berarti kebalik harusnya ukurnya ya berarti ya. Ini kita cari dulu I-nya. I adalah I dikali arus satuan waktu pada jumlah. Jadi jumlah arus itu adalah jumlah muatan yang mengalir dalam satuan waktu. Ini kan muatan. Sehingga nanti besarnya Q itu kan per dt ya, per dt. Q dibagi dengan dt T-nya. Apakah arus? Nah, arus adalah Q-nya adalah arus dikali T. Q per T kan, sehingga I sama dengan Q per dt, Q per dt. Sehingga nanti untuk Q-nya berarti arus dikali dengan T. Dikali T. Nah, ini sudah diketahui. Arus dikali T-nya adalah dapat 6. Nah, kita berapa energinya? Energinya negatif, hasilnya berarti dia 6 bagi 6 dapat 5 volt, dibagi min 3 dapat 1 volt. Jadi ukurnya kebalik itu. Nah, ini yang pakai gelombang sinus. Kalau tadi dia searah, itulah daya yang dikirim ke elemen pada T sama dengan minus 3 milidetik ya. Jika arus yang memasuki terminal adalah I-nya berbentuk gelombang ya, 5 cos 90 ampere. Arus. Dan tegangannya adalah 3I. Tapi I-nya arus, 3-nya adalah tahanan R kali I. Kalau yang keduanya V-nya 3I per dI dt. Yang turunan tadi. Nah, untuk yang P3I ya tinggal masuk ke sini. 3 I-nya ini 5 cos, 3 kali 5 cos berarti 15 cos. Dayanya berapa? Nah, V dikali I. V-nya adalah ini, I-nya ya, I-nya 3I. 3I ini kan tadi. 15 cos pi dikali dengan 5 cos. Pada 75 cos kuadrat. Kali doang ya. Masa T 3 second, 3 dikali 10 min 3 detik. Mili ya. Nah, T-nya diganti. Pi 3 tar 1000 ya. Pokoknya 0,18 pi. 60 dikali 3 berarti 180 dibagi 1000 berarti 0,18 pi. Jadi mana ini 15 kali ini ya, 15 kali 5. Cos kali cos kuadrat. Nah, ini sama sudutnya. T-nya ganti dengan 3 milisecond. 5 cos pi dengan ini kuadrat ya. I-nya dikali 3,14. Cos kuadrat ini kan sama dengan cos kali cos. Jadi itu 5 cos 0,5 dikali dengan 75 cos. Dapatnya 53,48. Untuk cos kuadrat itu sama dengan cos dikali dengan cos. Itu ya. 75 cos ini dalam sudut 101. Ini dalam radian ya, dalam radian. I-nya dalam radian 3,14. Kalau dalam sudut pi ini adalah 180 derajat. Di dasar logika sudah saya ajarkan bagaimana merubah pi ke radian. Nanti akan kita bahas lagi di itunya nanti. Iya, sudah. Di Excel-nya sudah di Excel nanti. Kemudian jika V-nya, kalau tadi kan hanya 3I, 3I DI per dt. 3I DI-nya ini turunkan ya, 5 cos. Nah, sama dengan ini kan, lagi ini 3 kali 60. Kemudian ini cosnya menjadi sin, ya, turunan seperti tadi di atas. Dikali 60 kali 3
dikali 5, nah, dapatnya 900 pi sin 60. Kemudian tamat, dan tadi masukin nilai T-nya 3 milisecond. Ini P, ini I-nya tadi kan, ini kan P-nya, I-nya tetap di atas. 900 dikali 5 cos. Pokoknya minus 4.500. Ini kenapa min? Karena cos turunannya min sin. Ya. Sin cos. Cos min sin. Lihat di kalkulus. 4.500, ini masuk ke 3 detik. Sama. Ini dapat cosnya ditambah, ya ini kan satu cos satu sin ya. Sin sudutnya, atau ini di dalam radian ini kita ubah ke dalam sudut. Untuk sudut itu kita lihat di sini ya. Kita merubah sudut ke dalam. Kalau kita menggunakan komputer, menggunakan kalkulator, itu dia adalah di dalam radian dia ya. Konversi sudut ke radian. Kita gunakan Excel, program-program komputer itu ya. Apakah Excel, MATLAB, ataupun nih sebentar saya share. Ya, ini radian. Kita dapat sudut ke radian ya. Jadi radian. Kalau sini nih kita ukur cos, umpamanya cos 0,1 itu adalah sudut radiannya. Jadi di komputer itu dia radian. Ini dia kalau kita kemana nih? Sin, katakan sin 0,6 gitu ya, ini dalam radian. Nah, ini ya, ini arcus ya, arcus. Kalau ya sin ininya cos. Ini sih bukan ini untuk bilang kompleks. Nah, umpamanya sin y per x, ini ya, sorry, dapatnya ya, sin 4 per ini dapatnya 0, ini radian ini. Arcus cari kita besarnya ini kan radian. 0,8 radian. Sudutnya nih rubahnya. Konversinya radiannya dibagi pi kali 180. Kalau dia 1 radian, ini kan 1 bagi pi, dapatnya 180 bagi pi kan 1. Itu merupakan sudut. Tapi kalau kita dari sudut, biasanya radian, coba dulu ke sininya. 30 derajat gitu mamanya kan. Sin 30 derajat. Nah, sin 30. Ini saya pangkatin nanti ya. Nah, sebentar. Sin 30 derajat namanya kan. Bisa pakai. Ini nggak bisa kamu ukur lah di sininya dia dianggap 30 radian ini. Nanti sin 90 aja sebelum gampang ya. Sin bisa tutup sebentar ya, biar ringan. Sin 30 sebentar ya. Kalau di itu langsung ya mudah. Nah, pokoknya kita mau langsung nih. Itu nanti dia ukurnya akan salah. Nanti saya ubah supaya mudah ya. Sin 90 aja. 90 itu satu ya. Coba nih 90 ya. Sin 90 namanya. Sin 90 itu adalah 1. Saya ubah nih kan. Sin 90. Nah, dapatnya 0,89. Salah kan? Karena 90 itu harus kita ubah dulu nih ke radian. Caranya apa? Sudut dibagi 110 kali pi. Nah, 90 tadinya kan 90 dulu. Ini sudutnya, supaya dia radian. Sudutnya dibagi 180 dikali pi-nya pakai di Excel gini ya. 1,14 kalau kita ya.
90. Oh, ini pi-nya kurang. Pi pakai kurung ya nih. Nah, ya. Nah, ya simbolnya ya. Nih. Ini sudutnya 90 tadi dibagi 180 dikali pi, pi-nya atau kalau kita apa 3,14. Nah, kalau sin ini baru dapat satu nih. Sin ini sin radian 1,57 itu sama dengan sudut 90 pada 1. Nah, ini kan. Kalau sin 90 saya dapat ini kan. Karena dia bukan sin 90 sudut 90 tapi adalah radian 90. Sedangkan radian itu kan 2 pi. 6,14 kembali lagi dia kan. Oh, putaran pertama, putaran kedua atau gelombang pertama, gelombang kedua sampai dia. Nah, kita ubah dulu besarnya sudut dibagi pi kalau kita punya sudut. Tapi kalau kita ini dapat radian di sini, katakan tadi radian ini ya, saya ukur ini radian. Kita punya radian 1,57. Berapa sudutnya? Jadi sin satu ini kan berapa sudutnya? Nah, sekarang ini radian tadi 1,57 ini dibagi dengan pi dikali 150. Kita coba ya. Radiannya ini dibagi dengan pi pakai kurung ya. Nah, dikali 180 dapatnya nanti kalian pembulatan ya. Ini dia sekitar 90 ya ini ya. Nah, ini kan 90. Komputer menggunakan radian. Nah, kalau kita menggunakan sudut, nah, apa sih bedanya radian dengan sudut? Nah, kalau ini tadi adalah ini sudut nih. Kalau kita menggunakan gelombang sinus tadi. Nah, kalau ini sudut nih, ini cos sudut. Bentuknya seperti ini ya. Kita ambil gambar tadi. Ini dia gunakan sudut. Ah, ini sudut. 0 sampai puncaknya ini 90 setengah ya. Ini kan ini kan pi sini. Gelombang pi. 180 ya, 80 pi. Ini 90 nih, 180, 270, 360. 2 pi ini. Ini pi. Pi di sini, ini 2 pi. Nah, kalau kita gambarkan ini dia adalah lingkaran. Lingkaran itu adalah 2 pi. Pi setengah lingkaran. 2 pi setengah lingkaran. Itu dia ya. Jadi kalau sudah 2 pi, berarti kan 1 pi-nya 3,14 ya kita bulatkan. Berarti 3,14 kali 2, 628 ya. Tadi 90 kan? Nah, 90 ya. 628 kembali lagi 90. Berapa kali dia tuh? Berapa kali lingkaran itu? Kita bagi aja nih. 90 dibagi. Ini cuman nggak murni ini ya. 90 dibagi dengan 2. Ini ya. 2 kali pi ya. Nih. Jadi 14 putaran lebih. 14 putaran lebih. Itu dia. Nanti akan kita pakai waktu nanti untuk bilangan kompleks ya. Kompleks. Yang ini nih. Nanti akan kita pakai untuk bilangan kompleks. Tapi agak masih lama ya. Masih lama. Nah, itu dia tadi ya. Untuk sudut tadi. Mengubah sudut. Jadi kalau kita gunakan selain kalkulator ya, kalkulator dia ada radian ada sudut ya, dia pakai sudut. Kalau kita gunakan program komputer itu semuanya menggunakan radian. Apakah Excel, MATLAB atau pemrograman dia menggunakan radian. Jadi satu radian itu adalah satu putaran itu adalah 2 pi radian. Sedangkan satu gelombang penuh adalah 360 derajat. Berarti dia sama dengan 2 pi juga. Ini banyak matematikanya emang ya. Ini RL ini emang matematikanya yang banyak. Ini tadi ya sampai sini tadi. Sampai di atas tadi. Dan sudut dia nih cos 32. Sin 32 cos 32. Dalam radian ini dia 0,56. Sin itu tadi ya 0,18 dikali dengan pi. Itu 180 kan? Pi. Pi apanya adalah 0,18 kita jadikan sinnya. Nah, ini cosnya. Cos ini ya radian
sin dikali dengan apa namanya amplitudonya. Misalnya minus 6 watt. Ini kan kecil plus 1. 14.000 kan? 14.000 sekian. Itu dalam perhitungannya ya. Ini masing-masing dia ya. Sin ini dikali sin ini dikali ini. Ingat ini dalam radian. Kalau di Excel langsung. Tapi kalau kalkulator ini ubah dulu ke radian atau ya, ukur langsung dalam radian. Kalau sudut di sini dia. Sin 32, kamu bisa dihitung ya. Sin 32 derajat. Tapi kalau pakai Excel kita gunakan ini. Itu dia ya. Ini sama dengan yang tadi, mirip. I-nya 5 cos sekarang. V-nya 2I, kemudian V-nya 10 nih. V-nya 2I, I-nya nih. 2 kali 5 cos. Di 10 cos. Daya V kali I. V-nya ini 10 cos 90T. Yang ini dulu ya, 2I. Kemudian I-nya kembali ke atas 5 cos, berarti 10 cos 60 VT dikali 5 cos 60. Cos dikali cos kuadrat. 5 dikali 10, 50, 60T. Masukkan T-nya 5 mili. Nah, udah, dapat tadi. Ini Pi 14 kali 60 kali 5 mili second. 10 ke 3. Awalnya 0,9 dalam radian ini. Jadi cos dikali cos kuadrat itu cos kali cos ya. Cos 0,5 dikali cos 5 kali 50. Pada 17. Kemudian yang kedua ininya V-nya diganti 10 5. Ini lebih panjang ya, V-nya. I-nya tetap ini. V-nya 10. Nah, tadi kan hanya ini yang dirubah dikali 2. Sekarang V-nya I dt. I-nya apa? 5 cos kita integralkan dulu dari 0 sampai T. Berarti 0-nya pengaruh. Cos 0 1 lah beda. Ini berpengaruh 0-nya. Kalau sin enggak pengaruh. Cos pengaruh. Turunan dari ini, tapi dia ini kan jadi sin nanti ini T-nya T kuadrat ya. Yang di bawah. Ini 75 cos 17 plus 9. Nah, ini dia V-nya ya, V-nya dikali dengan kan? Jadi karena I dikali ini, 2 dikali ini. Sekarang I-nya ini dikali V-nya. V-nya turunan dari I, nah, integral dari I. Ini kalau dicari dihitung sama dengan ini, nggak perlu kita terlalu ini ya. Makanya ini tugasnya nggak saya kasih, nanti yang bab 2 baru saya kasih tugasnya. Ini dipelajari saja ya. Karena bab pengantar, konsep dasar ya. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Sampai lagi. Nanti kita akan coba bayar listrik di rumah gitu ya. Akhirnya. Berapa banyak energi yang dikonsumsi oleh bola listrik 100 watt dalam 2 jam. Tentu sekarang ini bolanya tergantung nanti ya. Bolanya 100 watt dalam 2 jam. Bola terserah. Kalau sekarang itu berarti dia bola masih pijar ini ya. Kalau bola udah LED itu jarang 100 watt sekarang. Sangat besar itu. Kita 9 watt, 10 watt aja di rumah sudah bagus, sudah terang. Yang akan itu tadi. Di energi yang susi adalah daya per waktu. T ya. T. Energi yang susi W ya. Daya dikali lamanya digunakan. Ini yang nanti dalam watt hour ya. Dayanya 100 watt. Ini 2 jam. 100 watt dikali dengan 2 jam. Nanti dia dalam, ini kan dalam detik nanti ya. Ini ya. Oke, 2 jam itu 60 dikali 60. Berarti 120 detik ya. Ini menit. Menit dikali 60 detik. Jadi dia dapatnya adalah 3.600 dikali 2, 7.200 joule. Ini kali 100 lagi kan. Ini kan 6 kali 6, 36.
3.600 ya. Kali 2, 7.200. Dikali 100, 720.000 joule. Atau 720 kilo joule. Nanti energi itu dalam detik. Ya lagi ke atas ya. Itu dalam satuan waktu. Perputaran energi yang diukur dalam joule. Satuan waktu. Hour. Joule nanti. Nah, setelah dapat joule-nya, energinya ya. Nah, kita berapa banyak energi yang disubsidi kan? Wattnya. Ini sama dengan PT-nya tadi, 100 watt dikali 24 jam, 200 watt hour. Itu sama dengan 0,2 watt hour. Jadi kalau kita gunakan ini di rumah, ini 1.400 kali 2 berarti 2.800 bagi 10. 280 rupiah kita bayar kalau di Indonesia ya, rumah tangga ya. Rumah tangga itu kan 1 kWh-nya adalah 1.400. Kalau industri itu di bawah 1.000 malah ya, karena dia sekali kontrak banyak kan. Kalau kita kan paling di rumah 1.300, 2.100 kan itu kan yang kebanyakan. Malah ada yang 900, makanya per kWh-nya mahal. Sekitar 1.400 sekarang rata-rata ya. Jadi kalau kita nyalakan ini lampu 100 watt dalam 2 jam, kita bayarnya tadi 1.400, 2.800 bagi 10, 280 rupiah cuma kita bayar. Di luar abonemen tentunya ya, karena nanti kalau listrik kita kan ada abonemen yang pakai meter pasca bayar, atau nanti udah langsung dipajakin ya di depan. Itu energi yang murninya itu segitu kita bayar. Dalam 2 jam kita nyalakan lampu 100 watt. Nah kalau sekarang ini kan kalau udah apa namanya LED itu kan 100 watt itu sangat besar. Ini tapi kalau masih bohlamnya pijar, wah ini masih kecil, 100 watt itu kecil, terlalu besar ya. Hanya boros kalau pijar itu listriknya kita. Untuk terang yang sama ya dan putusnya lebih cepat. Ada di sensitif. Nah, ini dia kalau 100 watt itu nyalakan. Kalau lampu LED ini bisa 10 lampu kita nih 100 watt ini. Karena 10 watt LED itu aja sudah terangnya lebih dari 100 watt yang pijar itu. Nah, bagi kita kan lampu itu bukan wattnya kita perlukan, tapi terangnya kan. 10 lampu kita nyalakan nih selama 2 jam kalau di Indonesia itu ya, bayarnya itu adalah Rp280. Listriknya aja ya, nanti di luar abonemen kalau yang itu di luar pajak karena nanti kita bayar itu kan termasuk pajak penerangan jalan gitu ya, abonemennya itu udah dipotong ke sana. Kalau kita pakai token itu langsung dipotong di situ. Kalau pakai listrik meter pasca bayar itu nanti kita dikenakan di situ. Selain KWH yang kita pakai. Nah, itu dia rotasi. Dikit ya. Hanya 280 kalau kita gunakan 10 dalam 2 jam. Nah, kalau 10 watt yang itu tuh kita nyalakan katakan kali 10 tadi kan, berarti kan 2 jam, berarti 20 jam itu. Kalau yang 10 watt dapatnya segini. 10 watt kan itu kali 20 jam nanti kan, ini dapatnya segini juga. Ini 10, ini kali 20 kan, 20 jam, itu kan hampir 24 jam. Kita pakai satu lampu yang 10 watt, tapi LED ya, terangnya sama dengan 100 watt pijar ini, itu akan kita hanya dapat bayarnya Rp280. Kalau lampu saja ya, lampu saja. Soalnya ini sekarang udah mulai ke ini nih ya, seperti yang kehidupan sehari-hari ini ya. Karena ini bohlam, ini dia bohlamnya artinya 100 watt itu bohlam masih pijar ya. Sekarang kompor listrik tapi ya, kompor listrik. Nah kemarin kan sempat untuk kompor induksi itu dia juga listrik ya. Cuman beda kalau kompor listrik ini kan dia dari elemen langsung ya. Elemen yang dipanasi kayak pemanas air itu sama sebenarnya. Jadi dia panasnya lebih lama, besar dia. Ampernya besar nih, berapa sampai. Dihubungkan 240, ini kalau kita itu kan 220 sampai 250 ya tegangan kita. Berapa lama yang dibutuhkan untuk mengkonsumsi 108 kJ? Jadi 720 saja tadi nanti KWH-nya hanya 2,2. Ini 180 kan sedikit banget ya. Cuman nanti waktunya lebih pendek. Nah, sedayanya sama dengan tadi V dikali I. V-nya 20, I-nya ini kan. Dapat watt.
3.600. W sama dengan PT. Watt per satuan waktu. Sedangkan ini yang mau dicari adalah 180 kilo. Jadi P-nya dapat ini, W-nya 3.600, W-nya ini 180, tinggal berapa T-nya. T sama dengan W dibagi P. W dibagi P, kita mulai ke rangkaian di bawah ya. Sampai sini aja kita dulu nanti. W dibagi P 180 kilojoule ya, dibagi 3.600 watt, 180.000 dibagi 300, tepatnya 50 detik. Hanya 50 detik kita untuk 180. Kalau umpamanya nih untuk 2 kWh nanti ini, nah kita kan 180 ini kan kira-kira dikali 5, 5 lah ya. Nah, 720 dibagi 180 ya. Bentar ya, saya hitung sebentar. 720. Itu dapat setengah kWh tadi ya. Jadi diperlukan 4 kali 4. 50 kali 4, 200 detik ya. 200 detik, kira-kira 3 menit lebih dikit. 3 menit kita nyalakan ini kompor yang 15 ampere ya. Tegangan. Kalau tegangan kita kan 220 kebanyakan ya. Tapi dia lebih lama lagi dikit itu. Lebih lama lagi sedikit. Jadi kira-kira 3 menit kita sama dengan menyalakan tadi nih lampu ini 100 watt. Nah, ini selama 2 jam. Kita kalau kompor hanya dapatnya, kompor yang 15 ampere ya, dapatnya hanya 200 ya, kali 4 ini ya, supaya ini sama. Ini kali 4 dapatnya ini. 140 kilo ini kali 4 dapatnya 720 kilo. Jadi 50 kali 4, 200 menit, 180 menit itu kan 3 menit. 3 menit kita sama bayarnya dengan lampu 100 watt selama 2 jam. Bayangkan. Kalau kita pakai kompor listrik itu ya. Jadi listriknya bukannya murah. Nanti untuk menghasilkan panas itu perlu arus yang besar. Kalau arusnya kecil ya panasnya lama. Saya ambil ini Pak, biar murah, biar irit ininya nih 5 ampere saja gitu ya. Kalau 5 ampere saja, ya panasnya akan lama untuk mengkonsumsi sekian ini, dia butuh waktu yang sangat lama. Makanya kemarin itu untuk kompor induksi itu kemarin kan rencananya kalau jadi itu kan Indonesia itu masih banyak ya tegangan listriknya 450 watt gitu kan, 900 watt. Sedangkan dia butuh ampere yang 30 ampere gitu ya. Lewat mana? Kita punya ampernya 5 sampai 10 ampere. Nah, pasti dia dijamper nanti. Akhirnya nggak jadi kan? Ini dia. Nah, khusus sehari-hari ini ya. Nah, minggu depan kita lanjutkan sedikit lagi nih. Nanti juga gimana menghitung bayar di rumah. Nanti akan ada kita bahas sedikit. Ini mulai masuk ke kebutuhan sehari-hari seperti ini. Nah, nanti baru kita masuk ke rangkaian. Dan jam 9 ya. 2 jam kita sebenarnya kalau online cukup 1,5 jam katanya. Nanti dia elemen listrik nanti. Awal-awal kita baru banyak R nanti ya. Jadi elemen listrik itu nanti ada elemen pasif ya, seperti resistor, kapasitor, induktor. Nanti ada elemen aktif, termasuk generator, baterai, gitu ya. Dan penguat operasional atau transistor ya. Transistor. Itu nanti yang untuk aja kita bahas nanti. Nanti yang kapasitor induktor itu agak belakang, lebih banyak nanti kita resistor ya untuk menganalisa rangkaian. Jadi nanti ada 2 jenis sumber, ada sumber independen atau bebas, ada sumber dependen tidak bebas. Dalam kenyataannya itu sumber kita adalah sumber bebas sebenarnya, yang kebanyakan listrik. Nah di sini nanti ada sumber arus. Nah, padahal sumber arus itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya sumber tegangan. Nanti boleh kalian tanya apa sumber arus yang ada? Pasti dia berasal dari sumber tegangan. Yang apa? Baterai baru dapat arus kan? Generator baru dapat arus.
Kalau dari rumusnya benar, V sama dengan I kali R. Untuk dapatkan tegangan adalah I dikali R, arus dikali dengan tekanan. Sedangkan untuk dapat arus adalah tegangan dibagi dengan tekanan gitu kan, V dibagi R. V-nya dari baterai atau dari generator. R-nya beban yang kita pakai. Nah, dapat I, benar. Itu dalam kenyataan sehari-hari seperti itu. Dari PLN yang kita dapatkan adalah tegangan. Dan bebannya baru dapat arus. Sumber arusnya apa? Ya dari tegangan sumber generator kan. Atau nanti akan masuk. Tidak ada sebenarnya sumber tegangan yang bebas. Tapi di sini akan dipakai nanti. Di simulasi nanti juga akan ada. Arus bebas, arus tak bebas. Sumber tegangan bebas, tegangan tak bebas. Dalam kenyataannya, yang ada di dunia ini baru sekarang itu ada baterai sama ada generator. Atau untuk AC, baterai untuk DC. Jadi di sini ada sumber independen, ada terjaga kemana-mana. Apa contohnya sih sumber arus? Dalam kenyataan sehari-hari. Arus itu berasal dari tegangan dulu, yang dihubungkan ke beban, baru dapat muncul arus. Dari generator atau dari baterai. Ya. Ini kita lanjutkan minggu depan ini ya. Ini resistor nanti akan kita masuknya dulu resistor banyak. Nah, sampai situ dulu kita ya. Nanti videonya nanti saya bagikan ke ini linknya ya. Kita sambung lagi minggu depan. Terima kasih. Kita ketemu lagi nanti minggu depan. Sedikit bahas ini baru masuk kita ke bab 2 ya. Kita tutup ya. Iya, baik Pak.